Kalian pernah denger gak yang namanya kemitraan untuk mencapai tujuan? Atau malah kalian bahkan nggak tahu apa itu SDG? Gak apa-apa, itu tidak akan menjadi sebuah masalah karena gue akan menjelaskan beberapa hal tentang SDG, bahkan kemitraan untuk mencapai tujuan. Tapi, apa sih alasannya sehingga gue harus bahas hal ini? Oke, ini semua dimulai pada hari Senin 24 Maret 2025 di mata pelajaran kimia. Gue atau lebih tepatnya kelas gue, by the way gue kelas 10, mendapatkan tugas project tentang SDG. Bakal ada 3 topik yang akan dibahas, yaitu pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi layak, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Temanya itu udah dibagiin sama missnya, dan gua dapatnya itu adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Tapi gua memiliki sebuah masalah. Masalahnya itu adalah gua nggak tahu itu apaan. Iya beneran, gua nggak tahu itu apaan. Jadi di sini kita akan melakukan yang namanya sistem timbal balik. Gua memberitahu kalian apa itu kemitraan untuk mencapai tujuan, tapi sekaligus gua belajar tentang hal tersebut. Cukup sampai situ, dan sekarang mari kita bahas. Sebelum kita bahas apa itu kemitraan untuk mencapai tujuan, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu SDG. SDG itu dibuat oleh sebuah organisasi yang bernama PBB yang memiliki kepanjangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa Inggrisnya The United Nations. Pada 25 September 2015 di markas besar PBB yang terletak di New York City di Amerika Serikat. SDG yang memiliki panjangannya yaitu Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia disebut tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. Berdasarkan web Kementerian PPN atau Bappenas, SDG merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang sudah berdasarkan hak asasi manusia atau HAM. SDG punya 3 prinsip utama, yaitu prinsip universal, prinsip integrasi, dan prinsip inklusif. 3 prinsip ini ada untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind. Nah, PBB membuat 17 SDG, yaitu No Poverty, Zero Hunger, Good Health and Well-being, Quality Education, Gender Equality, Clean Water and Sanitation, Affordable and Clean Energy, Decent Work and Economic Growth, Industry, Innovation and Infrastructure, Reduce Inequalities, Sustainable Cities and Communities, Responsible Consumption and Production, Climate Action, Life Below Water, Life on Land, Peace and Justice, dan Partnerships for the Goals. Dan SDG yang akan kita bahas kali ini adalah SDG ke-17, yaitu tentang kemitraan untuk mencapai tujuan atau Partnerships for the Goals. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Kalau dalam bahasa Inggris, hal ini disebut sebagai Partnerships for the Goals, yang memiliki arti strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kemitraan untuk mencapai tujuan memiliki arti kerjasama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Tujuan ini membidik kepada penguatan kerjasama antar dunia utara dengan dunia selatan dan dunia selatan dengan dunia selatan lewat mendukung rencana nasional untuk mencapai target. Apa maksudnya tuh? Kerjasama dunia utara dengan dunia selatan dan dunia selatan dengan dunia selatan. Kerjasama dunia utara dengan dunia selatan biasanya mengacu kepada kerjasama antara negara-negara yang sudah maju, biasanya di bagian utara, dengan negara-negara yang masih berkembang yang biasanya terletak di bagian selatan. Contohnya seperti negara maju, yaitu negara Jepang yang membantu TOD MRT Jakarta pada tahun 2024. Nah, kalau dunia selatan dengan dunia selatan itu mengacu kepada kerjasama antara negara-negara berkembang yang saling mendukung satu sama lain. Contohnya seperti BRICS adalah kelompok yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menjalin kerjasama terkait pengembangan dan pengaruh dalam perusahaan internasional. Oke, itu memang agak luar konteks, tapi yang penting kita sama-sama belajar tentang hal ini. Dan terus, ternyata kemitraan untuk mencapai tujuan itu memiliki 19 target. Banyak banget.
Kayak yang tadi udah gue bilang, terdapat 19 target dalam tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan. Karena tidak mungkin gue menyebutkan dan menjelaskan semuanya karena sampai banyak banget dan gue juga masih waras. Jadi gue akan menyebutkan dan jelaskan beberapa aja. Oke, salah satunya mereka memiliki target, yaitu meningkatkan dukungan internasional. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah program beasiswa Erasmus Mundus. Program beasiswa Erasmus Mundus ini diselenggarakan oleh Uni Eropa atau European Union untuk mendukung kerjasama akademis dan pertukaran mahasiswa antara universitas di Eropa dan seluruh dunia. Program beasiswa Erasmus Mundus yang dibuat oleh Uni Eropa mendukung mahasiswa dari negara berkembang untuk belajar di Universitas Eropa dan membawa kembali ilmu ke negara asal mereka. Terima kasih sudah menonton. Bye.